Artis dan pasangannya kerap mempertontonkan hubungan unik, tak hanya sebagai partner hidup tetapi juga partner kerja. Karena status artis melekat pada suami bukan pada istri. Apakah Sinta tertarik menjadi manajer Nugi? Buat aku kayaknya enggak ya, mendingan enggak ya. Jadi aku mendingan support dari belakang ya. Tapi untuk masuk manajemen terus terang aku kayaknya enggak deh. Soalnya aku juga tidak begitu paham dengan soal-soal beginian. Pemirsa, tentunya Anda masih semangat menemani saya Nadia Mulya di GoSpot. Pemirsa, jika anak Anda dikerumuni oleh ratusan massa, apa yang Anda lakukan? Sebagai orang tua pasti Anda rela mempertaruhkan nyawa Anda untuk menyelamatkan mereka. Nah, dua anak laki-laki aktor kawakan Pangky Suwito hampir saja menjadi amukan massa. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Saksikan saja berita selengkapnya. Dua anak lelaki Pangky Suwito, Andre dan Adit pada hari Jumat sekitar pukul 11 siang nyaris menjadi sasaran amuk massa. Saat itu Andre ditemani kakaknya Adit hendak menjemput Nia, istri Andre, dan anaknya Alika dari rumah orang tua Nia di kawasan Jakarta Timur. 2 minggu sebelumnya Andre sengaja pergi dari rumah ini karena kesal dengan mertuanya. Nia ternyata tak mengizinkan Andre mengambil Alika sehingga terjadi perang mulut. Kabarnya Andre sempat memukul Nia hingga wajah Nia terluka. Ya, saya mendorong karena saya kesel mbak sebagai bapak sendiri gitu, bapak dari anak itu nggak boleh gitu bawa pulang. Ya, saya panas, saya dorong juga. Saya tahu porsi saya tahu batasannya, nggak yang ngelukain, nggak yang parah. Iya, karena saya tetap ngotot untuk selesai masalahnya dulu, sedangkan dia tetap mau ngambil bawa Alika kan sama saya. Terus karena saya tetap nggak mau, terus mungkin dia kesel juga, terus didorong saya. Pas saya keluar, adik dari istri saya megang batu kayak mau nimpuk, nggak tahu mau nimpuk mobil atau mau nimpuk saya. Yang jelas saya refleks ngeliat itu. Saya samperin, saya bela diri saya. Akhirnya dalam nggak ada 1 menit, nggak ada setengah menit, pengecut di buaran tuh pada keluar gitu, pada ngepung. Kayak nggak seharusnya kayak gitu ngeliat orang berantem gitu. Brutal banget deh, kondisinya benar-benar brutal, benar-benar kayak maling ayam yang siap dibakar gitu aja. Mendengar anaknya dikepung massa, Pangky Suwito langsung datang ke tempat kejadian untuk menyelamatkan kedua anaknya. Pangky datang ditemani 2 orang polisi dari Polsek Durensawit. Pangky mensinyalir ada seseorang yang menggerakkan ratusan massa untuk menghakimi anaknya. Orang tersebut adalah besannya sendiri. Dan saya jujur, saya nantang yang namanya Darmawan karena dia tidak bertanggung jawab dengan anak saya. Yang saya pikir dia udah setting begitu rupa, dia mau mencelakakan anak saya Dita. Karena mungkin dia ngelihat Dita nggak suka, nggak tahu kenapa. Darmawan itu besan saya. Semua itu nggak ada yang namanya nyandera tuh nggak ada ya. Maksudnya kenapa sih bisa mikirnya segitunya gitu? Kita nggak ada niat sama sekali untuk ngumpulin massa. Benarkah kedatangan ratusan massa itu karena digerakkan oleh seseorang? Menurut saksi mata, tak ada orang yang menggerakkan massa. Masih menurut saksi mata, Pangky datang dengan membawa pistol yang terselip di pinggang. Oh, nggak ada, itu mengada-ngada, nggak ada teriak-teriakan gitu. Akhirnya kan kita kan masyarakat sini manggil polisi Cakung. Akhirnya ingin di BAP ke polisi Cakung. Akhirnya Pangky Suwito datang dengan 2 polisi Polres Durensawit. Akhirnya anaknya dipaksa bawa gitu aja. Akhirnya masyarakat sini nggak terima dong main ambil anaknya. Dia datang dengan gaya Mbak jagoan, di pinggangnya ada pistol. Jadi kan masyarakat sini pada takut, ya diem aja akhirnya. Tak bawa gitu senjata apa? Senjata air. Ya enggak. Ini boleh dia ngomong apa aja. Bener memang dia ngomong, tapi di mata dia kan benernya. Singkat cerita, Pangky berhasil membawa pulang Andre dan Adit dengan selamat. Sebelumnya Pangky Suwito dan besannya serta kedua anaknya dibawa ke Polsek Cakung untuk pengisian BAP. Pangky menolak menandatangani isi BAP karena besannya ingin menyudahi pertikaian tanpa syarat apapun. Pangky ingin meminta pertanggungjawaban sang besan karena membiarkan anak-anaknya dalam bahaya. Waktu kejadian itu dia bilang,
terserah ini di lingkungan kalian. Kalau mau diapa-apain anak itu terserah. Kalau sampai dibunuh, itu yang saya minta pertanggungjawabkan keras. Jika melihat catatan perkawinan Andre dan Nia, ternyata memang sudah bermasalah sejak dari awal. Keduanya menikah dalam usia belia karena Nia sudah terlanjur hamil di luar nikah. Sejak itu rumah tangga Andre dan Nia tak pernah tenang. Ketika tinggal di rumah Nia, Andre bermasalah dengan mertuanya. Begitu pula sebaliknya, Nia merasa tertekan saat tinggal bersama Yati Octavia, mertua perempuannya. Memang itu yang saya rasakan ya. Cuman mungkin itu makanya mungkin ada perbedaan prinsip. Terus saya juga sangat menghargai mertua saya, sayang sama Alika. Cuman saya cuma pengen dihormatin sebagai ibunya Alika, itu aja. Saya ngeliat ke depan aja gimana baiknya buat kita berdua, buat saya dan istri saya dan keluarga saya. Ya, secara kekeluargaan aja sih harapan kita. Anak berulah, orang tua dibuat resah. Itulah yang sering terjadi dengan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi pemirsa, ajarilah anak Anda untuk menjaga diri, menjaga mulut, dan menjaga sikap. Niscaya Anda dan masyarakat tidak akan dibuat resah. Setelah melahirkan, penyanyi dangdut Iyeth Bustami mulai tampil lagi. Tapi tampilnya sendirian alias tidak ditemani oleh suaminya. Lalu, kemanakah suaminya? Ternyata suaminya kebagian untuk mengasuh anaknya saat Iyeth sedang naik panggung. Dan ada berita lagi dari pasangan yang lagi mesra-mesranya baru pulang dari berbulan madu, Nugi dan Shinta Devi. Nah, saat berbulan madu, ketahuanlah semua tabiat buruk pasangannya. Mau tahu tabiat buruknya Nugi? Inilah Gospot. Pasangan Nugi dan Shinta Devi baru saja menyelesaikan ritual bulan madu. Nugi dan Shinta cukup beruntung bisa menikmati bulan madu karena banyak pasangan dibenamkan oleh pekerjaan begitu resepsi perkawinan bubar. Kemana Nugi dan Shinta berbulan madu? Kemarin kita semi bulan madu ke Lombok kan, kebetulan tante saya datang dari Belanda, jadi Cinta sama Nugi entertain. Tapi rencananya sih nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan benar-benar yang totally bulan madu ke Bali. Soalnya kita berdua percaya bulan madu bukan hanya untuk pas habis menikahnya gitu. Buat kita kalau bisa akan kami lakukan bulan madu tuh setiap hari sampai udah meninggal. Belum punya momongan. Mumpung belum punya anak juga bulan madu terus. Kata orang, setelah bulan madu berakhir, kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya baru dimulai. Selesai bulan madu, antar pasangan mulai terbuka dengan tabiat masing-masing. Seperti apakah keburukan yang dilihat Nugi maupun Shinta dari pasangannya? Pelor, nempel molor, Kentut. tut, gitu. Suruh makan susah itu tuh, aduh repot banget suruh dia makan. Jarang mandi. Ih dia ngaku, bukan aku yang ngomong loh. Berdua. Enak aja aku mau mandi lurus. Karena buat kita berdua justru yang buruk itu akan menjadi sesuatu yang indah kalau kita berdua tahu gitu. Artis dan pasangannya kerap mempertontonkan hubungan unik, tak hanya sebagai partner hidup tetapi juga partner kerja. Karena status artis melekat pada suami bukan pada istri. Apakah Shinta tertarik menjadi manajer Nugi? Buat aku kayaknya mendingan enggak ya. Jadi aku mendingan support dari belakang ya. Tapi untuk masuk manajemen terus terang aku kayaknya enggak deh. Soalnya aku juga tidak begitu paham dengan soal-soal beginian. Jadi daripada ntar saya maksain diri karena saya istrinya mau handing over atau apa, kayaknya enggak. Nugi dan Shinta baru saja mengecap madunya perkawinan. Di mana ada Nugi, di situ ada Shinta. Sementara itu, penyanyi dangdut kawakan Iyeth Bustami sudah cukup lama menikah dengan Eka Sapta. Iyeth sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang manis. Di mana ada Iyeth, ternyata jarang ada Eka Sapta suaminya atau anaknya. Kenapa suami jarang mendampingi Iyeth? Kalau show off air ke daerah kemana gitu nggak mesti ditemenin suami, dan kebetulan memang suami saya juga pelaku seni juga, jadi dia sibuk dengan jadwal sinetronnya, jadwal nyanyinya, jadi punya kesibukan masing-masing. Bisa ditebak, jarangnya ia tampil di muka publik bersama suami dibarengi gosip tak enak rumah tangga mereka sedang bermasalah. Gak bener sekali. Saya justru sekarang ini lagi bahagia banget. Justru lagi sering cemburu-cemburuan. Ilah. Kalau saya pergi gini sendiri, dia pergi juga, terus pasti saling ngecek. Kamu di mana? Kamu sama siapa? Kamu gini ya.
masih ada gitu-gitunya. Artinya kami memang berdua ini memang sedang menikmati kemesraan lah gitu. Seperti orang pacaran. Benarkah ia lebih mementingkan karirnya yang tengah berada di puncak ketimbang mengasuh anaknya? Oh enggak. Oh kita lagi bahagia sekarang, lagi menikmati masa bahagia dengan momongan ya. Anak kita sekarang lagi lucu-lucunya, bisa tengkurap gitu, lagi senang-senang bercanda, senang ketawa. Jadi kita sedang menikmati masa bahagia itu, nggak ada masalah apa-apa. Memang saya lebih mementingkan pertumbuhan anak saya yang memang sangat memerlukan perhatian ya, masih kecil soalnya. Saya juga baru habis selesai menyusui, jadi baru 1 bulan yang lalu gitu. Pemirsa, jangan lewatkan sentuhan kasih GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama bersama saya Nadia Mulia. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi tentunya di RCTI Semakin Oke. Menebar kasih, menuai kasih. Menebar gosip, menuai gosip. Sampai jumpa.